Agama. Yang saya hormati Bapak Agung Putra, Ketua 6 PPK Agama, serta Bapak Ibu pemerhati cantelan yang berbahagia. Sebelum sampai kepada materi cantelan di tempat saya sendiri, mohon izin saya sampaikan program dari Pemuda Agama Jawa Tengah. Ini titipan dari Pak Putu, beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat. Pada awal pandemi Baksos, Pemuda Jawa Tengah sudah mengadakan Baksos, Sarprastit, cuci tangan pakai sabun kepada gugus tugas COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga memberikan APD ke puskesmas, beberapa puskesmas yang ada di Jawa Tengah, maupun asosiasi klinik di Kota Semarang, juga kepada rumah sakit Dr. Karyadi maupun rumah sakit tentara, juga memberikan bibit cantelan kepada 2 desa di Kabupaten Semarang. Ini dokumentasinya. Ya, ini Pak Ketum kita juga secara simbolis ya sempat memberikan bantuan kepada rumah sakit Dr. Karyadi maupun rumah sakit tentara. Kemudian di Semarang ada 3 cantelan sebagai pilot project tawaran dari Sekjen Kagama waktu itu di WA Group ditawarkan. Kebetulan yang reaksi langsung merespon adalah kami bertiga. Ini. Pertama ini Ibu Yamni ya dari cantelan di Karangrejo, ya. Kemudian Pak Muryanto dan saya sendiri. Bu Yamni, ini merupakan cantelan yang 100 ke 24. Ini nomor urut dari Mas Komo ini. Beliau adalah alumni dari Fakultas Pertanian. Beliau berani karena awalnya memang beliau menginisiasi sendiri, gitu. Sebelum ada stimulan dari Kagama, sudah jalan dari mulai bulan Juni. Dilakukan pada setiap Jumat Berkah. Namun begitu ada tawaran dari Sekjen Kagama, Pak Erudin, diberikan stimulan 1,5 juta, harapannya bisa memberikan cantelan setiap hari. Namun dalam perkembangannya hanya bisa dilakukan sampai dengan 45 hari karena anggaran semakin menipis. Pada hari ke-46 sampai dengan sekarang, akhirnya setelah dievaluasi, dilakukan 3 kali dalam 1 minggu, dan saat ini sudah merupakan hari ke-71. Sudah mencapai 2.329 paket cantelan. Jadi rata-rata setiap cantelan itu ada 32 paket. Kemudian cantelan yang ke-125 ini digawangi oleh Pak Sri Muryanto. Beliau alumni Visipol tahun 74. Cantelan ada di Kelurahan Tawangmas. Merupakan inisiatif dari Kagama dan stimulan ada 3 juta. Sampai saat ini merupakan hari ke-37 dengan jumlah paket cantelan 4.015 paket. Jadi rata-rata setiap hari ada 108 cantelan. Bertahan hanya 10 hari untuk penyajian setiap harinya karena sangat banyak sekali warga yang antusias di sini, mencapai ratusan. Sehingga Pak Mur agak pusing juga ini nyari donasi dari mana gitu. Kemudian setelah dievaluasi dilakukan saat ini hanya 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Jumat dan hari Minggu. Sekarang masuk kepada cantelan nomor 126 di RT 6 dan RT 7 RW 2 Kelurahan Gayam Sari. Moto saya, memulai cantelan itu berani. Masih berlanjut, alhamdulillah. Kenapa berani? Ya harus berani, karena banyak tetangga yang terdampak pandemi COVID. Jadi kita harus berbagi. Yang lebih harus bisa
berbagi kepada yang membutuhkan sebagai bentuk rasa peduli lingkungan. Karena kebetulan di lingkungan tempat tinggal saya itu banyak sekali pekerja non formal itu. Jadi seperti pembantu rumah tangga, kemudian supir angkot, tukang becak seperti itu. Jadi banyak sekali yang sangat kesulitan. Sementara yang kita pandang mampu itu juga tampaknya beliau merasa saya pun terdampak gitu ya udah harus kita ini yang memulai lebih dahulu dan saya yakin pasti bisa gitu. Ya, ini romantika merintis Chantal Handika Yonsari. Setelah ada tawaran dari Pak Sekjen, saya langsung menyanggupi. Lupa bahwa mestinya ini harus izin RT dulu seperti itu. Pada posisi di luar kota, saya telepon Pak RT, Bu RT, alhamdulillah beliau responnya bagus. Namun beliau ragu-ragu minta saya untuk memikirkan karena niat bagus itu belum tentu diterima dengan baik. Karena semuanya itu terdampak. Dan jangan sampai nanti adanya stimulan dari Kagama terus berhenti di tengah jalan. Nanti dikira kita memberikan harapan kosong. Kagama membantu sampai kapan sih? Membantu berapa? Itu pertanyaan beliau. Saya sampaikan bahwa ini stimulan. Nanti kita harus yakin bahwa pelan-pelan pasti nanti adalah banyak orang yang peduli. Dan saya sampaikan bahwa nanti saya Bu dan Bu Nasrul yang akan bantu Ibu, saya sampaikan ke Bu Ketua PKK yang akan membantu Ibu untuk ngurusin ini. Beliau takut ribet dan seterusnya gitu. Padahal Bu Nasrul belum saya hubungi itu, jadi namanya saya catat. Setelah itu baru saya hubungi. Jadi saya berani gitu aja, yakin pasti bisa. Ya. Kemudian beliau menyerahkan kepada saya, silakan untuk dikoordinasikan. Saya mohon izin untuk koordinasi dengan Pak RT 7 karena lokasi cantelan itu yang memungkinkan ada di RT tetangga kami. Karena tempat kami sudah tidak memungkinkan ada tempat untuk itu. Kalau dicantelkan di pagar rumah saya kan tidak enak nanti seperti itu. Jadi kami mencari Pak RT 7 itu juga 2 kali tidak ketemu. Akhirnya saya memang tetap minta tolong didampingi oleh sekretaris RT. Ya. Akhirnya menyampaikan kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di RT 7 untuk menyampaikan kepada Pak RT terlebih dahulu sebelum nanti saya sowan lagi gitu. Dan respon beliau positif. Belum ketemu Pak RT serta-merta langsung karena diberi waktu nih sama Pak Sekjen, cepat-cepat ngurus 1 minggu aja gitu. Oh siap gitu ya. Langsung ini Pak Sekretaris RT saya ajak menggerakkan warga untuk kerja bakti. Langsung kita siapkan jagrak, bersih-bersih ya. 2 kali kami lakukan tanggal 11 dan 18 Juli. Kemudian setelah kerja bakti baru kita rapat persiapan. Gitu. Saya rapat persiapan itu perlu dilakukan karena saya pikir dengan karakter lingkungan kami yang gampang-gampang susah seperti itu, kayaknya perlu dilongsing nih menghadirkan dari pengurus Kagama. Jadi secara fisik itu mereka akan melihat bahwa ini kegiatan sosial yang serius, gitu, tidak main-main. Kemudian rapat dan saat itu juga langsung kita konsepkan surat pemberitahuan kepada warga, intinya mau ada kegiatan cantelan yang diinisiasi oleh Kagama dan harus kita dukung bersama kepada warga yang ada rezeki lebih itu dan berkenan secara ikhlas untuk memberikan bantuan dapat disampaikan kepada petugas di Dawis yang sudah kami tunjuk, kami cantumkan namanya di sana gitu dan untuk menghimbau kepada warga yang membutuhkan silahkan mengambil. Jadi mereka biar tahu bahwa itu adalah disediakan untuk warga yang memang membutuhkan. Kemudian ini gambaran launchingnya kita sudah
menggunakan protokol kesehatan, kita terapkan, cuci tangan pakai sabun juga. Maaf ini foto cuci tangannya tidak ada. Ada lebih kurang 15 orang pengurus yang hadir, luar biasa, warga senang sekali. Dan warga kami hadirkan setelah itu di launching oleh Pak Sekjen, baru warga yang membutuhkan baru kita hadirkan ya, karena kita harus menghindari kerumunan. Ini di launching pada tanggal 19 Juli 2020. Ya. Ini dalam pelaksanaannya, ya, gambaran pelaksanaan Candelan di Gayam Sari. Kami dalam 7 hari itu kami bagi. Untuk RT 6 itu kami bagi, kebetulan ada 3 dawis, dalam 7 hari kami bagi 2 hari, 2 hari, 3 hari, bergilir. Semua dawis mendapat jatah 3 hari dan 2 hari. Dan harinya pun dapat jatah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, karena biasanya hari libur itu kan mereka tidak mau diganggu, makanya digilir. Dan selama 30 hari ini kami sangat happy, bersyukur karena alhamdulillah itu stimulan dari Kagama yang diperkirakan hanya cukup untuk 20 hari, ternyata kami sampai 30 hari ini masih berlanjut. Jadi karena swadaya masyarakatnya mengalir dengan sendirinya. Ya, ini dari 19 Agustus sampai sekarang, setelah kami lakukan evaluasi secara bertahap, itu kita kurangi, tidak setiap hari. Karena apa? Karena pada saat kami menyediakan, waktu itu kami sempat menyediakan 60, kemudian berkurang dari 60, sempat sekitar 40, 30, seperti itu. Lama-lama berkurang. Itu kami tanyakan, ternyata banyak hal di sana terjadi. Pertama, ada ibu yang saya tanya, "Loh Bu, kemarin ngambil tidak?" Tidak. Kenapa? Lah yang cantelan saya ambil sebelumnya saja, baru saya masak hari ini. Seperti itu. Padahal beliau itu satu keluarga ada 3 orang. Yang saya ambil kemarin baru masak hari ini. Kalau saya setiap hari mengambil, nanti jadi menumpuk di kulkas. Kemudian ibu yang satunya ikut nyangut. Kalau saya ambil setiap hari, padahal beliau itu hanya sebatang kara. Kalau saya setiap hari ngambil, jadi itu pada numpuk di kulkas. Waduh, kalau seperti ini jadi jadi nggak pas. Kemudian ada warga yang sebenarnya kurang membutuhkan, ikut mengambil. Akhirnya kita lihat perkembangan setiap hari, kita kurangi. Setelah kita kurangi, ternyata malah kurang gitu. Malah kurang karena, loh kok jadi kurang? Iya, karena kemarin itu saya nggak ngambil, saya pagi-pagi subuh itu saya harus sudah keluar rumah untuk loper koran. Jadi saya belum sempat ngambil, nggak bisa ngambil. Jadi waktunya akhirnya kami ubah dari pagi menjadi sore. Jadi dari pagi menjadi sore, jumlahnya kami tambah. Jadi rata-rata 30. Kalau 30 itu mencukupi. Kemudian ada usulan juga, biar ini untuk mendidik warga, tidak menggantungkan. Karena ada sebenarnya yang kurang membutuhkan, tapi justru dia ngambil terus. Sementara yang kurang membutuhkan itu malah tahu diri, seperti itu. Kemudian dikurangi, dan kebetulan sudah masa new normal, dikurangi menjadi 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, dan 1 kali seminggu. Ini gambaran sumbangan candelan yang kita terima, luar biasa, banyak sekali. Ada dari pengurus agama juga secara pribadi memberikan bantuan, bahkan ada dari biogama muda ini, terus ada anak-anak kecil yang bersepeda. Maaf ini gambarnya kelewat. Kemudian, nah ini kami juga mendapatkan bantuan Visil. Ini programnya Pak Ganjar, Visil ini yang membuat adalah para
perempuan rentan. Jadi para perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, korban kekerasan, difabel, mereka kita berdayakan sehingga tetap bisa menghasilkan. Facial ini untuk dewasa maupun anak-anak ini diberikan kepada masyarakat yang lebih mudah terpapar COVID. Nah, ini cantelan awalnya menggunakan kresek, kemudian dari Cafe Gama memberikan usulan yang ramah lingkungan saja karena nanti semakin banyak limbah plastik menjadi pencemaran lingkungan. Kemudian ini kami mendapat bantuan keranjang dari Cafe Gama sejumlah 30 awalnya, yang 30 untuk Pak Mur, tapi Pak Mur tidak mungkin menggunakan 30 itu karena yang mengambil cantelan di Pak Muryanto itu adalah masyarakat dari manapun. Bisa-bisa nanti nggak balik keranjangnya dan jumlahnya pun ratusan. Sehingga kalau 30 kan tidak cukup. Akhirnya diberikan kepada saya itu. Ini kami lilit biar lebih kuat karena sebenarnya keranjang untuk tempat souvenir seperti teh, kopi seperti itu ya. Kalau ada wisatawan berkunjung, sehingga kita perkuat, kita lilit dengan rafia. Itu. Ini akhirnya menjadi keranjang candalan yang ramah lingkungan, menjadi bagus ya. Ini rapat evaluasi yang kita lakukan. Kemudian donasi yang kami terima itu dari Pemda Agama 1,5 juta, harapannya memberikan support 10.000 kali 10 paket setiap hari, itu bisa sekitar 15 hari. Kemudian dari Cafe Gama memberikan 1 juta, ditambah keranjang tadi, kemudian dari Youth Gama, PDAP Tirta Utama Jateng maupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan face shield maupun masker ya dari pribadi pengurus maupun swadaya masyarakat. Bapak Ibu, dari perhitungan kami selama 50 hari cantelan yang ada di Gayam Sari itu sudah sejumlah 1.845 cantelan. Jadi rata-rata setiap hari ada 36 paket cantelan yang bisa kami sediakan. Biaya keseluruhan, jadi biaya keseluruhan yang kita keluarkan untuk 1.845 cantelan maupun pembuatan jagrag, kerja bakti, launching dan lain-lain ini seperti pada saat bertugas itu para petugas selalu kami sajikan aqua maupun jamu tolak corona biar sehat gitu. Juga sekedar makanan ringan gitu, kerowotan maupun makanan olahan yang dibawa oleh ibu-ibu yang hobi memasak. Jadi dari total biaya keseluruhan Rp31.080.000 ini, yang Rp27.090.000 untuk paket cantelan selama 52 hari, kemudian yang Rp3.990.000 itu untuk operasional Sarpras. Sumber dana dari 31 sekian itu sumber dananya 2.680.000 merupakan stimulan dari Kagama dan Cafe Gama termasuk keranjang ya. Kemudian 3.980.000 sumbangan dari pengurus Kagama, bentuknya barang tetapi kami uangkan. Dan swadaya masyarakat senilai Rp24.420.000. Jadi 78% dari total biaya cantelan itu adalah merupakan swadaya masyarakat. Jadi luar biasa dari stimulan Kagama sudah menjadi trigger ya, memicu adanya swadaya yang sangat besar. Ya. Jadi
Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kami sangat bersyukur setiap selesai candelan berlangsung. Kami selalu berhitung, selalu bersyukur, alhamdulillah. Gitu. Candelan di Gayam Sari masih berlangsung sampai saat ini dengan berbagai dinamika yang kami alami. Jadi kami selalu hampir sering gitu ya mengubah-ubah jadwal hari maupun jam itu karena tuntutan dari warga maupun dari ketersediaan waktu dari petugas. Dan sampai saat ini petugas maupun warga RT 2 Kelurahan Gayam Sari dalam keadaan sehat, nihil kasus COVID-19. Dan candelan Gayam Sari untuk kesinambungannya pada akhirnya kami membuka donasi. Jadi open donasi melalui rekening Bank Jateng dengan nomor 2034002307. Ini atas nama Budiah Nevi Purnamasari, beliau yang saya jadikan bendahara ya, yang saya jadikan bendahara yang bantu saya untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi siapa tahu melalui ini ya nanti melalui diskusi ini dari Bapak Ibu yang berkenan ini tadi dari Pak Ketua Pengda Agama Jawa Tengah sudah mau transfer ini, mau transfer dan mau mengirimkan barang. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Suryo itu. Pak Sekjen juga sudah kirim barang juga, matur nuwun sekali ya. Dan saldo walaupun ini mungkin masih kecil ya karena memang baru kami buka kemarin di tanggal 23 senilai 542.500 dan stok barang terdiri dari beras, minyak goreng, mie kering, teh, gula Jawa maupun sisa face dewasa maupun anak-anak. Itu Bapak Ibu sekilas kondisi candelan di Gayam Sari. Banyak sekali sih dinamika di lapangan, tapi mungkin tidak cukup waktu ya kalau disampaikan di sini. Saya mohon maaf apabila mungkin dalam pencapaian paparan ini masih banyak kekurangan. Siap dikoreksi ini, Ibu Suri, Mas Komo, atau Mbak Isma. Pada akhirnya kami juga bersyukur ternyata RW 02 Kelurahan Gayam Sari itu ditunjuk mewakili lomba Kampung Siaga Candi Hebat, mewakili Kecamatan Gayam Sari maju di Kota Semarang. Salah satunya adalah karena ada cantelan ini. Salam bahagia dan sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.